أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, sekarang. Pak, ada contoh Ustaz, zaman sahabat atau para salaf, seseorang Islam dan kelihatan Islamnya udah baik, tapi oh, banyak yang murtad. Murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Makanya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tugas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qitalul murtaddin. Banyak. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan. Nah, ini juga yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya tidak boleh dekat-dekat dengan keburukan. Kenapa? Karena pasti tersambar. Ya, pasti tersambar. Contoh misalkan, saya mah ke klub malam biasa aja. Saya nggak minum, saya nggak main wanita. Cuma sekedar dengar musik aja. Iman saya kuat, nggak boleh. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati saja nggak boleh, karena pasti tak akan masuk ke dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-halalu bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat." Di antara yang halal dan haram pasti ada perkara yang syubhat. Maka jangan mendekat-dekat. Tidak boleh kita merasa aman dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam. Bismillah, takdir sudah ditentukan. Tadi mengatakan doa bisa merubah takdir. Doa yang bagaimana yang dikatakan bisa merubah takdir? Ini malam yang lalu belum saya bahas. Ada 2 poin yang belum saya bahas. Ketika saya sampai kamar, ini belum disampaikan. Ini belum sampai. Pertama, perubahan takdir. Apakah mungkin? Iya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya, la yarudul qada'a illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Berarti diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Berarti kan seakan-akan nih rezekinya segini, karena dia menyambung hubungan rahim jadi segini. Karena dia menyambung hubungan rahim, umurnya 63 menjadi 80. Ini berarti bagaimana nih? Berarti takdirnya kan berubah. Padahal yang di dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak berubah. Paham ini sampai sini? Baik. Bagaimana jawabannya? Ada 2 jawaban yang sering dijawab oleh para ulama. Yang paling mudah bagi Bapak untuk memahaminya adalah bahwa perubahan yang dimaksud adalah perubahan berupa berkah. Ini yang paling mudah ya. Perubahan apa? Berkah. Artinya gini, takdir si fulan selama hidupnya 63 tahun adalah 1 miliar. Nggak berubah-ubah. Dia menyambung hubungan rahim, rezekinya tetap 1 miliar. Tapi yang berubah adalah berkahnya. Apa berkahnya? Karena menyambung hubungan rahim, akhirnya dia mendapatkan pahala yang lebih banyak. Itulah berkah daripada menyambung hubungan rahim. Hartanya tambah banyak, diluaskan rezekinya. Diluaskan rezekinya di sini bukan nominalnya, akan tetapi apa? Berkahnya. Contoh juga umurnya 60 tahun, tapi ketika dia menyambungi hubungan dengan kakaknya, adiknya, dia tidak pernah memutuskan hubungan, senantiasa hubungan baik. Dan saya pesan, yang pernah ngaji sama saya, wajib haram hukumnya jika tidak menyambung hubungan rahim. Terutama bapak-bapak yang jauh dari keluarga, suka merantau. Kenalkan anak-anak Anda dengan rahim-rahimnya. Ini pengalaman pribadi. Saya
setelah SD ke Jawa, SMP, SMA, kemudian setelah SMP, SMA tahfidz, kemudian ke Madinah, kemudian di Damam, ya, jauh dari rahim-rahim, kurang dikenalkan kepada rahim-rahim saya. Rahim itu kalau dari atas bapak ibu, terus ke atas kakek nenek dari bapak ibu, kakek nenek dari bapak dari ibu, terus ke atas buyut. Kemudian rahim yang selanjutnya adalah anak, cucu, cicit, terus ke bawah. Rahim selanjutnya adalah saudara, saudara sekandung, saudara sebapa, saudara seibu. Kemudian rahim selanjutnya adalah keponakan, keponakan dari saudara kandung, laki-laki dan perempuan, keponakan dari saudara sebapa, keponakan dari saudara seibu. Kemudian ke atas menyamping paman bibi yang merupakan saudara dan saudari bapak, paman bibi yang merupakan saudara dan saudari ibu. Kenalkan itu kepada anak-anak kita, karena ini agama. Ini agama. Bahkan kalau perlu ditulis bagannya. Saya Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar bin Sukir bin Samloko, itu dari bapak. Belum nanti Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar, ibunya bapak siapa. Terus Ahmad Zainuddin bin Nur Saadah, anak ibu saya. Bapaknya ibu saya siapa? Bin Muhammad Sabri bin Idham bin, terus tulis itu dan kenalkan itu kepada anak-anak kita, karena itu agama. Ya, kenalkan itu, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering dan sudah puluhan tahun di negara ini. Tadi saya kenalan dengan Pak Irwan, udah 22 tahun, Masya Allah, setengah umur itu, luar biasa, setengah umur. Ya, maka kalau dikatakan doa bisa merubah takdir, menyambung hubungan bisa merubah takdir, yang dirubah adalah apanya tadi? Berkahnya. Taib. Ada jawaban yang kedua, agak sedikit pelik. Tetapi jika orang belajar tentang takdir secara sistematis, maka dia akan mudah memahaminya. Bahwa yang berubah dari takdir itu ketika orang berdoa atau ketika orang menyambung hubungan rahim adalah tulisan yang ada di dalam catatan malaikat. Nah, ini gimana nih menjelaskannya? Jadi gini, kan ada 4 komponen tadi. Ilmu, habis itu apa? Penulisan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, habis itu kehendak, habis itu penciptaan. Nah, saat berbicara tentang penulisan, itu penulisan takdir ada yang 1 tahunan, ada yang 1 harian, ada yang 1 hidup, seumur hidup, dan seterusnya. Ah, disitulah terjadi perubahan takdirnya pada penciptaan, pada catatan para malaikat. Karena malaikat tidak mengetahui akhir hidup si fulan, tidak mengetahui. Karena ilmu Lauhul Mahfuz hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi yang berubah adalah pada catatan para malaikat, bukan pada kitab Lauhul Mahfuz. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Berbicara masalah sebab orang yang belum dikarunia anak setelah nikah bertahun-tahun memutuskan bayi tabung, apakah ini termasuk sebab yang dibenarkan oleh syariat? Kalau proses bayi tabungnya itu sesuai dengan syariat Islam, artinya sesuai dengan syariat Islam apa? Tidak tercampur keturunan kecuali dari suaminya yang sah dan istrinya yang sah, maka boleh saja, tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam.
Karena yang dikhawatirkan dari program-program bayi tabung, program-program untuk kelancaran hamil adalah itu saja, tidak tercampurnya keturunan dengan keturunan. Air maninya memang dari suaminya dan dari istrinya yang sah. Wallahu alam. Jika kita sudah mendidik anak sesuai syar'i sebagai mengusahakan sebab kauniyah qadari agar anak menjadi anak saleh, tetapi qadar Allah anak masih terjerumus dalam dosa, akhirnya kita fokus saja kepada sebab syar'i, yaitu lebih banyak berdoa, apakah ini dibolehkan? Jawabannya, kerjakan dua-duanya. Jangan putus asa dengan dua sebab, sebab syar'i dan sebab kauni. Kerjakan dua-duanya. Ya, kerjakan dua-duanya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya benar-benar sudah tidak mau mengikuti beliau, maka beliau masih ingin berdoa kepada Allah agar anaknya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjakan dua-duanya, baik itu berdoa ataupun sebab kauni. Wallahu a'lam. Apakah benar takdir yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz itu hanya untuk segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat saja, ataukah juga apa yang terjadi setelah manusia di dalam surga dan neraka? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Apabila orang tua meninggal dan pernah melakukan kesyirikan dan kebid'ahan dan mereka mengetahui hukumnya tetapi tetap mengerjakannya, sebagai seorang anak apabila ingin mengumroh atau hajikan, apakah akan sampai pahala umroh atau haji untuk mereka? Di sini kita harus meletakkan dulu sebuah kepastian. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan-raguan. Bapak ibu kita yakin kita dia orang muslim, yakin ya? Yakin. Lalu apakah kita yakin juga dia melakukan kesyirikan? Kalau belum yakin, tidak boleh kita tetapkan dia seorang musyrik. Tapi kalau dilihat dari hadis dari pertanyaan ini, bahwa mereka mengetahui hukumnya tetapi tetap mengerjakannya. Kalau sudah mengetahui hukumnya, mengetahui hukum kesyirikan, tetap mengerjakannya, masuklah ke dalam apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Sungguh telah nampak di dalam diri kalian sungguh telah nampak bagi kalian dalam diri Nabi Ibrahim suri tauladan yang baik. Ketika Nabi Ibrahim berkata, sebentar, saya takut salah ayatnya. Ya. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Telah nampak bagi kalian suri tauladan di dalam diri Nabi Ibrahim. Apa itu? Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari sembahan kalian dan sembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami mengkafiri sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan nampak di antara kami dengan kalian permusuhan dan kemarahan selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min syai'. Kecuali perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tidak dapat menolak suatu pun dari kamu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila kita mendapati orang tua kita yang melakukan kesyirikan padahal dia mengetahui kesyirikan tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk
mendoakannya dan tidak diperbolehkan juga untuk menghajikan atasnya, tidak diperbolehkan juga untuk mengumrohkan atasnya karena dia seorang musyrik jika sudah tetap kesyirikannya. Makanya saya katakan tadi, al-yaqin la yazul bisyak. Keyakinan tidak boleh hilang dengan keraguan-raguan. Yakin enggak beliau melakukan kesyirikan? Yakin enggak sudah tegak hujah padanya? Yakin enggak sudah dihilangkan segala macam-macam penghalang untuk dihukumi dia sebagai seorang musyrik? Kalau belum yakin, maka berarti kembali kepada hukum asal. Berarti apa? Muslim. Kalau muslim berarti apa? Boleh didoakan. Karena tidak mudah kita menghukumi seorang sebagai seorang musyrik kafir kalau telah tetap keislaman padanya. Belum lagi nanti ada permasalahan al-uzur bil jahad, kebodohan. Ya, tetapi tadi sudah terangkat kebodohan karena dalam pertanyaan disebutkan mereka mengetahui, berarti tidak bodoh. Mengetahui perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan. Karena kaedahnya al-uzru al-jahlu uzrun. Jika ada kebodohan pasti dia menjadi uzur. Jika ada kebodohan pasti dia menjadi uzur, walaupun dalam perihal kesyirikan. Nah, makanya kalau asal hukumnya dia muslim kemudian dia melakukan kesyirikan, dilihat dulu apakah sudah tegak hujah padanya, hilangkan penghalang-penghalang yang menjadi seorang musyrik. Maka kalau sudah tegak hujah, hilang padanya penghalang-penghalang untuk dihukumi sebagai seorang musyrik, maka dia berarti seorang musyrik, berarti tidak boleh didoakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lin nabi wal ladzina amanu yastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman untuk beristighfar kepada Allah, beristighfar meminta maghfirah kepada Allah untuk orang-orang tersebut yang musyrik meskipun mereka adalah para kerabat. Cuma yang jadi masalah itu tadi, mereka benar melakukan kesyirikan enggak? Satu. Kemudian sudah tegak hujah atasnya atau belum? Dua. Kemudian dihilangkan penghalang-penghalangnya enggak sehingga kita bisa menghukumi dia orang musyrik? Tiga. Kalau tidak terkumpul tiga ini, maka pada saat itu dia adalah kembali kepada hukum asal apa? Muslim. Kalau muslim berarti boleh didoakan, termasuk di dalamnya dibadalkan haji, dibadalkan umrah dan seterusnya. Bersedekah atas namanya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa ma arsalnaka lin-nasi rasula." Yang artinya apapun yang menimpamu dari kebaikan, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang menimpamu dari keburukan, maka itu adalah dari dirimu sendiri. Inilah ayat yang menunjukkan bahwa tidak boleh kita menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan tidak boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, maksud dari ayat ini adalah amalan-amalan yang baik yang kamu kerjakan, maka itu datang petunjuk dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah-musibah yang engkau dapatkan, maka itu adalah akibat dosa-dosa yang engkau kerjakan. Itu maksud dari ayatnya. Saya ulangi, amalan-amalan yang baik, ibadah, taat, takwa, itu murni petunjuk dari siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Manusia mendapatkan petunjuk, dimudahkan untuk beribadah, dia kerjakan. Yang kedua, musibah-musibah yang ada, musibah-musibah. Dia sakit, dia miskin, dia rumahnya kebakaran, musibah yang ada. Maka itu dari hasil maksiat dia. Ini persis seperti perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan at-ta'ah tajlibul barakah fi kulli syai'. Ketaatan menghantarkan keberkahan dalam segala hal. Wal ma'siyah tudhibu barakata kulli syai'. Kemaksiatan menghabiskan berkah dalam segala hal. Ayat ini persis seperti ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai ia merubah diri mereka sendiri. Coba, siapa yang mau memaknai ayat ini? Allah tidak merubah suatu kaum sampai ia merubah diri mereka sendiri. Apa pesan dari ayat ini? Sebagian orang keliru memahami ayat ini. Allah tidak merubah suatu kaum sampai dia merubah diri mereka sendiri. Apa pesan ayat ini? Apa Pak? Selalu mengerjakan sebab-sebab. Saya sudah menduga itu. Kerjakan sebab. Kalau ingin dapat rezeki harus kerja. Ingin dapat anak harus menikah. Begitu kan Pak? Ingin pintar harus belajar. Ingin dapat promosi harus kuat presentasi. Makna yang sebenarnya dari ayat ini adalah Allah tidak merubah suatu kaum dari kenikmatan kepada musibah kecuali ketika kaum tersebut berubah dari ketaatan kepada kemaksiatan. Itu makna ayatnya. Sama dan ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang kamu dapati dari kebaikan berupa amal-amal saleh, maka itu petunjuk dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja yang kamu dapati dari keburukan, musibah-musibah, penyakit, kemiskinan, maka itu adalah hasil dari maksiatmu. Saya dimaklumi Pak? Wallahu a'lam. Nah, silakan Pak. Terkait sama tauhid rububiyah kan, baik itu musibah maupun Nah, itu kan cuma adalah dari perbuatan Allah. Saya disebut begitu. Jadi sepertinya ada kontradiksi dengan penjelasan sebelumnya. Memformulasikan itu. Bagaimana Pak? Coba ulangi Pak. Apapun yang kita terima, baik itu musibah maupun hal baik maupun hal buruk, itu kan semua datangnya dari Allah. Terkait dengan Nah, bagus ini. Paham saya maksud Bapak. Gini Pak. Manusia ketika mengerjakan perintah-perintah Allah datang keberkahan kepadanya. Manusia ketika mengerjakan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah datang kesialan padanya. Dan semuanya itu atas ciptaan dan kehendak Allah. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Kalau kita kaitkan bahwa semua itu atas kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika mengerjakan ketaatan salat, puasa, zakat, haji, maka hidupnya akan berkah. Hidupnya akan berkah. Allah berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh." Carilah di sisi Allah rezeki, beribadahlah kepada Allah. Ibadah adalah sebab mencari rezeki. Maryam alaihissalam ahli ibadah. Makanya ada rezeki terus menerus yang Allah berikan langsung kepada Maryam. Sampai Zakaria alaihissalam heran. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha
rizqan. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, maka didapati di sisi Maryam ada rizki. Rizki yang dimaksud adalah buah-buahan yang ada di musim dingin, padahal itu sedang musim panas. Buah-buahan yang ada di musim panas, padahal itu ada sedang di musim dingin. Kemudian Maryam ditanya, "Anna laki hadza?" Engkau dapat dari mana ini? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dia datang dari sisi Allah. Allah memberikan rezeki tanpa batas. Kenapa? Ahli ibadah, datang keberkahan. Kebalikannya, yang mengerjakan ketaatan, yang mengerjakan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, maka datang kesialan. Nah, ini semua adalah ciptaan siapa? Allah. Jadi manusia pelaksananya, penciptanya siapa? Allah SWT. Nah, kedua, kalau itu kan Rasulullah kan tidak selalu hidup, tidak pernah dapat musibah itu. Saya kehilangan anak-anaknya. Padahal itu kan beliau tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi kita mau memandang itu seperti. Bagus pertanyaannya. Musibah harus dibedakan dengan ujian. Dan yang mengetahui itu musibah atau ujian adalah Allah SWT. Musibah yang mengetahui itu musibah atau ujian adalah manusia itu sendiri. Musibah yang berupa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena dia bermaksiat kepada Allah. Musibah yang berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengangkat derajat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan bahwa manusia ditakdirkan oleh Allah mendapatkan surganya di sini. Kemudian dilihat dari amalnya cuma sampai sini. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang ini sampai ke sini? Dengan musibah yang berbentuk ujian. Begitu memahaminya. Siapa yang tahu musibah ini hukuman atau musibah ini ujian? Lihat diri sendiri. Kalau dia ahli taat, maka berarti ini ujian dari Allah. Kalau dia ahli maksiat, maka ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hukuman ringan, disegerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu diinginkan kebaikan oleh Allah. Daripada disimpan hukuman itu di mana? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini. Para ulama ketika berbicara tentang hukum qisas dan hukum had, mengatakan al-qisas jawabir wa zawajir. Qisas itu jawabir, penghapus dosa, dan zawajir, pemberi peringatan. Apa maksudnya? Orang yang dikisas atau dihukum had di dunia tidak akan disiksa di mana? Di akhirat. Nah, nanti baru pembicaraan catatannya gimana Ustaz? Di buku catatan amal apakah dihapus juga ataukah tidak? Jawabannya terjadi khilaf di antara ulama. Pendapat yang dikuatkan adalah catatannya tetap ada, tetapi hukuman yang dihilangkan. Kenapa? Hukuman had di dunia adalah jawabir, penghapus siksa di mana? Di akhirat. Begitu ya Pak. Wallahu a'lam. Jadi intinya ada musibah yang merupakan hukuman dari Allah, ada musibah yang merupakan ujian. Siapa yang mengetahuinya? Dirinya sendiri. Ahli taat berarti dia adalah musibah yang merupakan ujian. Saya beri contoh Pak, kisah menarik. Kisah Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab As-Siqat yang ditulis oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Kedua tangan beliau buntung, kedua kaki beliau buntung, mata beliau rabun, telinga beliau lemah pendengaran. Dalam keadaan begitu beliau masih sempat-sempatnya berdoa, Allahumma a'inni, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani 'ala katsir mimman khalaqta tafdhila. Ini tempelengan bagi orang yang suka mengeluh, terutama di media sosial yang sekarang sangat banyak, dan itu wajib untuk dinasihati. Bukan hanya tulisan sekarang. Sekarang orang mengeluh dengan videonya.
di media sosial. 2 tangan buntung, 2 kaki buntung, mata rabun, kemudian telinga lemah pendengaran. Dalam keadaan demikian sempat-sempatnya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku petunjuk agar bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan atas kedudukan yang tinggi yang Kau tinggikan di atas makhluk-makhlukmu. Subhanallah. Sampai datang seseorang yang bernama Abu Muhammad. Kemudian orang tersebut bertanya, paham gak yang engkau ucapkan itu? Nikmat apa yang engkau dapatkan? Paham gak yang engkau ucapkan? Ya Allah berikan aku petunjuk untuk bersyukur atas nikmat. Nikmat apa yang kau dapatkan? Kedua tanganmu buntung, kedua kakimu buntung, matamu rabun, kedua telingamu lemah pendengarannya. Nikmat apa? Maka beliau mengatakan, sungguh aku akan tetap mengucapkan doa ini meskipun halilintar menyambarku, air lautan menenggelamkanku, bumi menelanku, akibat nikmat yang telah Allah berikan kepadaku, yaitu berupa lisan. Akhirnya dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ajib. Dan habis itu beliau mendapat musibah karena buntung kedua tangan kedua kaki. Yang melayani beliau adalah anak beliau yang masih kecil. Karena ada si fulan ini, Abu Muhammad datang, tolong sekarang carikan anak saya, sudah 3 hari saya tidak bisa ngapa-ngapain. Cari, dapat di sekitar itu. Ternyata anaknya yang masih kecil diterkam binatang buas. Musibah nggak ini? Musibah. Musibah tapi bentuknya ujian. Abu Muhammad bingung mau ngomong gimana nih. Ya, kemudian beliau mengatakan, pernah nggak engkau mendengar ceritanya Nabi Ayub? Kata Abu Qilabah, iya. Abu Qilabah seorang alim, muridnya Abdullah bin Abbas, tentunya paham. Pernah nggak engkau mendengar cerita Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Yusuf yang dapat musibah itu? Pernah nggak? Pernah. Sudah, sekarang ceritakan mana anak saya. Setelah mukaddimah tentang nabi-nabi tadi yang mendapatkan kesulitan tadi, mana anak saya? Anakmu dimakan binatang buas. Kemudian beliau mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu setelah itu beliau mengatakan ucapan yang kedua, alhamdulillah alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibu bin-nar. Segala puji bagi Allah yang belum menciptakan dari keturunanku seorang makhluk yang nanti kalau hidup dia bermaksiat dan akhirnya disiksa di dalam neraka. Kenapa? Karena sebelum balik sudah meninggal duluan. Musibah enggak itu? Musibah. Kemudian setelah itu beliau bersyukur atas musibah tersebut. Dan ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Setelah itu beliau menghela nafas dan meninggal. Nah itu Pak, contoh. Musibah ada 2. Musibah yang berbentuk ujian dan musibah yang berbentuk hukuman. Tinggal kita pilih mau yang mana. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Boleh nggak mengharap tidak pernah mendapat musibah? Mengharap? Tidak pernah mendapat musibah. Boleh. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan meminta musibah nggak boleh. Kenapa? Karena mungkin kita tidak kuat. Ada cerita menarik Pak, dan ini mungkin menjadi pelajaran bagi orang-orang yang meremehkan maksiat ya. Karena saya pernah punya pengalaman di lembaga pendidikan itu, ketika kita minta izin maka ada sogokannya. Ketika kita nasihati yang meminta sogokan tersebut, maka dia cuma bisa mengatakan begini, iya Ustadz, kami paham apa yang Ustadz sampaikan bahwa sogokan itu haram. Makanya kami menasihati, kalau tidak ingin menjadi penghuni neraka seperti kami, janganlah bekerja seperti kami. Jawaban orang-orang yang apabila dinasihati sogokan, jawabannya seperti itu. Jadi seakan-akan ya sudahlah neraka, ya sudah gitu aja.
Itu tuh mental-mental di negeri Konoha. Ya. Baik. Lalu apa yang terjadi? Ada hadis Rasulullah SAW. Ada orang dilihat oleh Rasulullah SAW kurus, cuma tulang saja. Dan Rasulullah SAW paham ini bukan sakit biasa. Apa yang kamu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pernah berdoa apa engkau kepada Allah sampai engkau begini? Maka beliau meminta musibah yang paling dahsyat. Ya Allah, jika aku termasuk penghuni neraka, maka siksa neraka, siksakan aku sekarang agar nanti tidak ada siksa nanti di neraka. Waihak, kata Rasulullah, celaka engkau tidak akan pernah kuat. Nah, nggak boleh minta musibah gitu. Ya. Wallahu a'lam. Nah, kalau udah berusaha dan berdoa tapi lama dikabulkan, penyebabnya apa? banyak penyebabnya. Salah satunya dari diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Udullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan. Sebagian orang itu nggak yakin Pak dikabulkan. Doa deh, kali dikabulkan, kali. Iya. Nggak yakin dia berdoa. Harus yakin. Itu syarat mutlak, yakin Allah mengabulkan doa. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil." Yang kedua adalah saat berdoa dia harus pasti doanya. Tidak boleh doanya dalam keadaan lalai. Pasti dia doanya. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati, dari qalbu yang lahin, lalai, ghafil. Ya, tidak boleh. Harus yakin, kemudian harus pasti. Makanya nggak boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampuni aku jika engkau kehendaki." Nggak boleh. Harus berdoa dengan pasti. Allahumma ghfirli, Allahumma rzuqni. Ya. Nggak boleh pakai insya Allah doanya. Ya Allah, berikan saya pekerjaan, insya Allah. Nggak boleh. Harus pasti doanya. Itu dua. Yang ketiga, untuk yang kedua ini makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa doa itu bagaikan pedang yang sangat tajam. Tergantung yang memegangnya. Dia memegangnya kuat atau tidak kuat. Kemudian penyebab doa yang ketiga adalah perkataan dari pertanyaan ini. Ustaz, saya sudah doa lama tapi nggak dikabulkan. Ini yang menyebab tidak dikabulkan doa. Makanya saya katakan penyebabnya perkataan dari pertanyaan ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Orang akan dikabulkan doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Kaifa ya'jiluhu ya Rasulullah? Bagaimana tergesa-gesa dalam doanya wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, "Yaqulu da'utu falam yastajib." Yaitu orang yang berkata, "Aku sudah berdoa, banyak doanya, lama sudah, tapi belum dikabulkan." Maka penyebab doa tidak dikabulkan pertanyaan tadi. Ya Pak ya. Makanya Imam Umar bin Khattab mengatakan, "Ma yahummuni hammal ijabah fid du'a." Aku tidak peduli doaku dikabulkan atau tidak. Walakin yahummuni hammad du'a. Akan tetapi aku peduli apakah aku mampu berdoa atau tidak. Karena selama orang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Dengan 3 opsi. Langsung, atau di akhirat, atau dia diberikan pilihan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Dihilangkan keburukan dari apa yang dia minta, yang semisal dengan dia minta tersebut. Sebab yang lain banyak, harta yang haram tidak adalah penghalang pengabulan doa.
berdoa ingin mengerjakan dosa, berdoa ingin memutuskan hubungan rahim, itu semua adalah penghalang doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Jadi banyak sekali penghalang. Dan terakhir saya ingin menjawab, ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa saat doa kita belum dikabulkan. Coba Pak, saya ingin diskusi sama Bapak. Orang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, apa hikmahnya? Yang Bapak ketahui deh. Angkat tangan. Hah? Agar membuat kita lebih bersabar. Nah, 1. Terus menerus berdoa. 2. Z. Karena terus menerus tadi, sambungannya dari situ. Hah? Apa? Berprasangka, akhirnya kita terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang sangat luar biasa disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah. Hikmah dari doa tidak dikabulkan adalah sebagian manusia itu tidak tahu diri. Nah, siapa yang bisa menjabarkan tidak tahu dirinya manusia yang berkaitan dengan tidak pengabulan doa? Sebagian manusia tidak tahu diri. Ente itu makhluk, minta kepada raja, terserah Allah untuk mau ngasih. Kok maksa? Ada budak maksa. Nah, apalagi ketika sang raja memerintahkan sebuah perintah, melarang sebuah larangan, yang perintah ente lalaikan, yang larangan ente langgar, habis itu maksa lagi. Paham? Kok nggak tahu diri gitu? Minta sama Allah Subhanahu wa taala, maksa. Siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah dong, mau kasih mau enggak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ letak sirrul ubudiyah, rahasia penghambaan diri kepada Allah Subhanahu. Makanya itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi. Aku tidak peduli dikabulkan atau doa atau tidak. Yang ku peduli adalah aku bisa berdoa enggak, karena itu adalah bukti penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmah dari belum dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada buku menarik, mungkin nanti para ustaz minta untuk membahas tentang doa ini. Ad-du'a adabuhu wa ahkamuhu wa akhta'un taqa'u fihi. Bagus itu bukunya, mudah-mudahan bisa dibahas nanti. Doa, adab-adabnya, hukum-hukumnya, pengertiannya, dan kekeliruan-kekeliruan yang ada di dalamnya. Nanti ada bab di situ sebutkan hikmah dari diakhirkannya pengabulkan doa. Salah satunya yang saya sebutkan tadi. Kita ini budak Allah. Allah itu sang raja. Terserah Allah mau ngabulkan kapan. Apalagi ditambahi dengan kita diperintah tidak mengerjakan, lalai terhadap perintahnya, dan dilarang malah dilanggar. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Dan jujur Pak, masalah doa ini penting. Karena sebagian orang mohon maaf murtad keluar dari agama Islam gara-gara doanya tidak dikabulkan. Sampai ada orang kan berkata begini, public figure berkata begini, doa sama Tuhan lu lama, makanya saya pindah agama katanya. Nah, makanya harus dipahami betul masalah doa ini. Wajar Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah inti ibadah kepada Allah. Nah, silakan. Tanya kisah Nabi Khidir, apakah itu merupakan perubahan? Yang mana nih kisahnya? Yang anaknya lagi dewasa akan Dibunuh, ya. Baik.
Yang pertama, yang benar nama nabinya adalah Khadir, bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Namanya Khadir. Ya. Nabi Khadir alaihissalam, salah satu kisah Nabi Khadir dan Musa alaihissalam itu adalah salah satu kisah dari 4 kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi. Kisah yang pertama, kisah tentang para pemuda yang mempertahankan akidahnya sehingga pergi ke goa, disebut dengan Ashabul Kahfi. Kisah yang kedua, kisah petani yang kafir dan yang mukmin. Yang mukmin senantiasa menyandarkan, ini lihat takdir, menyandarkan bahwa apa yang didapat dari hasil panen adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ketiga, kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Kisah yang keempat, kisah Raja Dzulqarnain. Di dalam kisah Nabi Khadir ingin diikuti oleh Nabi Musa. Nah, dan Nabi Khadir memberikan persetujuan dengan syarat boleh diikuti asalkan tidak boleh bertanya. Ada perkara Nabi Khadir membunuh seorang bayi. Qatalta nafsan zakiyah. Engkau telah membunuh seorang yang suci. Kenapa engkau bunuh? Kata Nabi Khadir, sebagian disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, bahwa anak ini nanti kalau besar maka dia akan apa? Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibunuhlah oleh Nabi Khadir alaihissalam. Nah, itu perintah dari Allah. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah wahyu dari Allah. Dan itu bukti bahwa Nabi Khadir adalah seorang nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan kepada seorang nabi atau rasul beberapa hal yang akan terjadi ke depannya, sehingga menjadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang nabi tersebut. Jadi jawabannya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya saya lupa. Surah Al-Kahfi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqatalta nafsan zakiyah bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Kata Nabi Musa alaihissalam kepada Khadir, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih itu? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Maka dijawab oleh Nabi Khadir alaihissalam bahwa wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain fakana abawahu mu'minain fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang beriman, dan kami khawatir bahwa anak tersebut akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kepada kekafiran. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jawabannya. Bisa dimaklumi, Pak? Nah. Ada lagi? Masya Allah. Ini di Indonesia jam berapa ini? Tafadhal, Pak, silakan. Nafsu itu bagian dari takdir, Pak. Nafsu adalah bagian dari takdir. Gini, Pak, semua yang terjadi di atas muka bumi ini kayaknya Bapak ini non pro poligami kayaknya. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah semua atas ketetapan Allah Subhanahu. Makanya saya katakan tadi, pentingnya memahami 4 komponen takdir. Ilmu, penulisan, kehendak, penciptaan. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas ilmu pengetahuan Allah, dan sudah tertulis dalam kitab Allah, dan atas kehendak Allah SWT.
si fulan mau dia bernafsu atau tidak bernafsu. Karena kan laki-laki ketika ingin poligami, kata sang istri, apa kurangnya saya? Kenapa mau menikah lagi? Kurangnya saya apa? Kata sang suami, kamu kurang teman. Laki-laki ketika ingin poligami macam-macam alasannya. Nafsu lah. Saya pernah ketemu seorang ustadz di daerah Lampung ya. Ustadz, saya itu wajib poligami Ustadz. Kenapa wajib? Karena kalau istri itu sedang haid, saya gemetar. Rupanya dia setiap hari wajib berhubungan gitu. Saya pegang tangannya, oh keras banget ya Pak. Ya, artinya ada yang memang dia alasannya memang hawa nafsu dia, wajib dilampiaskan. Tidak cukup satu. Ya, ada yang alasannya kan macam-macam. Alasannya misalkan ingin anak yang lebih soleh. Nah itu alasan aja sebenarnya. Itu semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya manusia, laki-laki pintar nyari alasan lah. Ingin anak yang lebih soleh, ingin memperbaiki keturunan, ingin menyantuni janda, ingin berbuat baik kepada anak yatim. Wah itu alasan. Baik, terlepas dari itu syar'i atau tidak syar'i, tetapi itulah alasan-alasan. Jadi itu semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira Bapak kapan undangannya yang kedua? Ya. Nah, ada lagi? Cukup ya? Ya. Oh ya. Cukup kiranya, mudah-mudahan ini yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Terakhir saya ingin mengingatkan, sebagaimana yang saya ingatkan tadi malam, bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari di sini belajar, bekerja, kemudian alangkah indahnya waktu-waktu yang berlalu seperti malam-malam seperti ini kita gunakan untuk belajar secara sistematis. Ya, seperti misalkan setiap malam apa kita tentukan, tentunya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada ya. Maksud saya seperti kejadian saya sekarang ini adalah tamu undangan kan, ustadz undangan. Jadi ini kalau boleh dikatakan ini hanya ustadz penggembira. Yang paling utama sebenarnya kajian rutin. Dan kajian rutinnya harus benar caranya sehingga menghasilkan ilmu. Ya, sehingga apa? Menghasilkan ilmu. Harus benar cara. Salah satu caranya adalah belajar. Untuk yang ingin belajar ilmu agama, kemudian dia sebagai seorang muslim beribadah di atas ilmu, dia sebagai seorang suami bisa membimbing anak istrinya, dia tidak memproyeksikan dirinya ingin sebagai pendakwah, penuntut ilmu, tokoh agama, ahli fatwa, enggak. Dia hanya sebatas sebagai seorang muslim yang merupakan kepala keluarga. Maka saya nasihatkan belajar yang sistematis. Cukup belajar rukun Islam, rukun iman, kemudian tazkiyatun nafs, pensucian kalbu. Cukup itu. Maka nanti kalau ada macam-macam syubhat, syahwat yang datang, dia akan kokoh di atas ilmu agama tersebut. Belajarlah rukun iman, misalkan nih, rukun Islam, misalkan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat la ilaha illallah, artinya yang sempurna, maknanya, konsekuensinya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya. Belajarlah itu. Kemudian rukun syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, artinya, rukunnya, konsekuensinya, pembatal-pembatalnya. Kemudian baru berbicara masalah sholat. Terus seperti itu, dengan dalil-dalilnya yang pelan-pelan. Dan tidak perlu mendatangkan ustadz-ustadz yang jauh-jauh, ya, apalagi dari Banjarmasin jauh-jauh. Belajar yang rutin itu lebih utama. Kajian yang rutin itu lebih utama. Yang ustadz seperti ini datang jauh-jauh cuma penggembira saja.
oh asik nih Ustaz dari jauh, ya kita semangat lagi. Yang mungkin sudah bosan dengan Ustaz rutin, semangat lagi. Tapi yang paling utama rutin, tetapi syaratnya satu, belajarnya harus istiqamah, harus sistematis yang benar. Kalau tidak, coba antum sekarang, ya saya tanya jujur dan jawab di dalam kalbu saja masing-masing. Sudah kenal dakwah, sudah kenal majelis ilmu, sudah kenal sunnah berapa lama? Puluhan tahun, belasan tahun. Bagaimana ilmu agama yang dimiliki? Sudah berapa mumpuni ilmu agama yang dimiliki? Artinya kalau seandainya ada permasalahan yang mungkin agak sepele, nggak perlu nanya Syekh Google, gitu loh maksudnya, ya. Nah seperti itu. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.